Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Swallowed Star, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Bintang Tertelan. Sedikit info, film ini mengisahkan tentang seorang legenda dewa perang yang diwajibkan untuk membunuh semua monster di bumi. Bagaimana kisah dari cerita film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam cerita filmnya. Pada suatu hari muncul suatu virus bernama virus RR yang tidak diketahui asalnya muncul di bumi. Akibat hal itu dunia pun jatuh dalam bencana. Hal itu menyebabkan lebih dari 2 miliar kematian terjadi di seluruh dunia karena virus RR tersebut. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, hewan yang terinfeksi bermutasi menjadi monster yang menakutkan dan menghancurkan kota secara besar-besaran. Tentara Gabungan Amerika Utara mengumumkan untuk menyerah menolong 13 negara. Bahkan mereka sampai menggunakan nuklir yang merupakan kartu as mereka untuk membunuh para monster-monster tersebut. Namun tidak sekuat yang dibayangkan manusia, serangan nuklir yang mereka gunakan sama sekali tidak membuat monster tersebut musnah. Manusia yang tersisa pun harus berlindung di pangkalan bawah tanah. Cobaan yang dialami manusia selama bencana itu dinamakan sebagai periode nirwana. Selama masa itu manusia pun secara bertahap berevolusi dan kekuatan fisik manusia meningkat dibandingkan sebelumnya. 5 negara yang tersisa pun memutuskan untuk membentuk aliansi untuk mempertahankan bumi dan umat manusia. Mereka membentuk kesatria yang ditugaskan untuk membasmi para monster yang ada. Kesatria tersebut merupakan manusia pilihan dan bukan orang biasa. 5 tahun lalu, diperlihatkan seorang siswa yang berusia 18 tahun bernama Luo Feng. Luo Feng tidak menyangka bahwa umat manusia bisa bertahan melalui periode nirwana itu. Hal itu dikarenakan sekelompok pahlawan yang disebut sebagai kesatria bersatu untuk melawan para monster-monster tersebut. Hal itu pun membuat Luo Feng memiliki sebuah impian untuk menjadi seorang kesatria. Tidak lama setelah mereka berdua pergi dari sana, penghalang mendeteksi seekor monster yang sedang mengarah ke kota Jiangnan. Markas pusat pun segera mengaktifkan mode siaga darurat dan mengirimkan beberapa pesawat tempur untuk menyerang monster yang dijuluki sebagai elang emas mahkota hitam. Mutan jenis burung yang menduduki peringkat ketiga ini memiliki kemampuan bulu melebihi sekeras berlian. Jika dilihat dari analisis tersebut maka monster tersebut merupakan monster yang sudah berada di level S. Pesawat tempur yang dikirim pun dibantai secara habis-habisan oleh elang emas dengan bulunya yang sekeras melebihi berlian tersebut. Markas pusat pun segera memanggil kesatria untuk membunuh monster tersebut. Di lain sisi Luo Feng dan sahabatnya sedang berada di kota Jiangnan untuk jalan pulang. Luo Feng ternyata menyukai seorang wanita bernama Susin yang merupakan teman sekelasnya. Tidak berselang lama, elang emas mahkota hitam telah sampai ke kota Jiangnan dan langsung mengacaukan beberapa gedung. Luo Feng pun bergegas untuk segera menyelamatkan Susin dari serpihan kaca yang berjatuhan. Sesaat Luo Feng hampir mati beruntung datang seorang kesatria menyelamatkan mereka. Kesatria itu pun langsung menebas elang emas mahkota hitam itu hanya dengan sekali tebasan saja. Luo Feng yang menyaksikan kekuatan hebat dari seorang kesatria itu pun impiannya untuk menjadi seorang kesatria semakin besar. Dia pun memutuskan untuk menjadi seorang kesatria. Luo Feng sendiri sekolah di SMA 03 Yan yang dimana pada waktu yang sudah dekat nanti Luo Feng akan melaksanakan ujian perguruan tinggi. Saat pulang sekolah Luo Feng dihadang oleh Zhang Haobai. Zhang Haobai merupakan murid bela diri Jisian yang sudah di tingkat senior. Zhang Haobai menantang Luo Feng untuk bertarung karena sama-sama ingin menjadi seorang kesatria. Secara kebetulan hal itu pun langsung disaksikan oleh pelatih klub bela diri Jisian bernama pelatih Jiang. Bukannya 1 lawan 1 Zhang Haobai justru mengeroyok Luo Feng dengan 2 temannya yang sama-sama dari klub bela diri Jisian.
Namun di sini terlihat bahwa mereka bertiga bukanlah tandingan Luo Feng. Dalam waktu singkat, Luo Feng berhasil mengalahkan 3 siswa senior klub bela diri. Pelatih Jiang yang memperhatikan hal itu pun meminta anak buahnya untuk mencari identitas dari Luo Feng. Sementara itu, Luo Feng tinggal di sebuah pemukiman kumuh dengan kondisi ekonomi yang minim. Tidak hanya itu, Luo Feng memiliki seorang adik yang mengidap kelumpuhan karena sebuah kecelakaan di masa lalu. Ayahnya menanyakan, apakah Luo Feng sudah memutuskan untuk masuk ke universitas setelah lulus nanti. Luo Feng pun ingin masuk ke pelatihan militer karena ia ingin menjadi seorang kesatria. Tujuannya juga sebagai kesatria agar keluarganya tidak tinggal di rumah kumuh tersebut. Meskipun tidak ada biaya, Luo Feng akan tetap berusaha dengan keras. Sementara itu Zhang Haobai mencari alamat rumah Luo Feng. Di sini sudah terlihat kalau Zhang Haobai memiliki niat jahat untuk menghancurkan Luo Feng beserta keluarganya. Keesokannya saat Luo Feng berangkat sekolah, jalur yang sering dilaluinya sedang mengalami perbaikan jalan. Mau tidak mau Luo Feng pun harus melewati jalan lain. Tiba-tiba saja sebilah pisau terbang di hadapannya. Terlihat segerombolan preman mengepung Luo Feng. Karena tidak bisa menghindar, Luo Feng pun harus bertarung dengan segerombolan preman. Su Xin dan sahabatnya pun melihat kalau Luo Feng tidak kunjung datang sementara ujian sudah mau dimulai. Dengan usaha keras Luo Feng pun berhasil mengalahkan semua preman tersebut. Namun sayangnya setiba di sekolah Luo Feng tidak diizinkan untuk masuk karena terlambat. Tiba-tiba saja pelatih Jiang datang, dan memarahi pengawas di kelas tersebut yang tidak mengizinkan Luo Feng masuk. Karena takut, Luo Feng pun akhirnya bisa melaksanakan ujian perguruan tinggi. Saat ujian 30 menit lagi sudah mau selesai, Zhang Haobai menyuruh anak buahnya untuk membuat ulah. Hal itu pun menyebabkan kertas ujian milik Luo Feng kotor. Mau tidak mau lagi Luo Feng harus kembali mengulangi kertas ujiannya dari nol. Dengan waktu yang sedikit, tiba-tiba saja Luo Feng melihat sebuah gambaran di kepalanya, dan tidak lama Luo Feng pun pingsan. Sementara itu Zhang Haobai merupakan keluarga yang berasal dari orang kaya. Dia saat ini memiliki banyak kenalan untuk menjadi seorang kesatria dengan mudah hanya dengan modal uang bapaknya. Setelah beberapa saat, Luo Feng pun terbangun dari pingsannya. Su Xin pun datang menjenguk Luo Feng. Sebelumnya Su Xin ingin berterima kasih, karena telah menyelamatkan dirinya waktu masa penyerangan elang emas mahkota hitam di kota Jiangnan. Tiba-tiba saja Zhang Haobai datang dan seolah-olah tidak bersalah. Setelah mereka pergi, tanpa disadari Luo Feng mencengkeram besi tersebut sampai hancur. Ternyata dalam ujian tersebut terdapat 2 soal ujian lagi yang tidak sempat dikerjakan Luo Feng. Akibat hal itu Luo Feng pun tidak lulus dalam ujian perguruan tinggi. Saat masih di rumah sakit pelatih Jiang datang dan mengatakan, bahwa kekuatan cengkraman Luo Feng setidaknya sudah mencapai 300 kg dan tinjunya sudah lebih 900 kg. Luo Feng pun terkejut karena kedatangan pelatih Jiang. Di sini pelatih Jiang mengatakan bahwa Luo Feng masih memiliki peluang lebih besar. Ternyata selama ini pelatih Jiang telah memperhatikan Luo Feng, baik itu saat melawan preman dan 3 murid klub bela diri. Jika dianalisis kembali maka bisa dibilang Luo Feng sudah berada di tingkat prakesatria. Prakesatria adalah langkah pertama untuk menjadi kesatria. Pelatih Jiang mengatakan, jika sudah jadi prakesatria dan lulus ujian pertarungan sebenarnya maka Luo Feng sudah bisa disebut kesatria. Melihat adanya kesempatan untuk menjadi seorang kesatria, Luo Feng pun menerima tawaran tersebut demi keluarganya. Oke guys, jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan dari videonya. Channel ini akan upload setiap hari pada pukul 20 malam. Dadah.